Oke, guess gue bakal bermain game Kenshi ini. Pertama kalinya gue main, dan view gue di TikTok nyuruh, gue jangan lihat tutorial, main sendiri aja, belajar sendiri aja biar seru. Dan gue pun mengikuti saran itu, dan bahkan main berjam-jam sampai 20 jam buat belajar game ini, supaya ngerti cara mainnya. Tapi jujur game ini seru banget. Gue di awal dibunuh terus sama bandit pedagang budak monster dan pasukan rasis. Saat ngerti dikit gue langsung milih game ini dengan pakai mode paling gampang untuk pemula kayak gue mati cepet, yaitu mode Very Hard, yang diawali dengan padang pasir yang panas, tanpa kehidupan, hanya ada monster. Kita hanya berbekal sempak dan tangan kita buntung. Terlihat ada orang di sini, gue bakal nunggu apakah ada yang pingsan agar kita bisa nyuri barang-barang mereka, jangan sampai ketahuan nanti kita digebuk, dimutilasi, atau ditangkap, dijadiin budak. Oke, posisi gue aman aja di sini karena mereka nggak lihat gue dan gue bakal ngelotingin barang-barang mereka buat dipakai karena gue cuman bawa kolor sama celana dalam doang. Gue dapat baju banyak tadi sama senjata, dan gue ke kota buat jual-jualin semua potingan ini, buat nambahin koin gue. Penjaga kota curiga sama kita karena gembel dan ingin ngecek isi tas kita buat jaga-jaga takut ada barang terlarang, dan gue pun setuju diperiksa. Gue pun ngejual barang-barang gue ke toko terdekat untuk mendapatkan uang. 2.700 uang gue. Dan itu lumayan lah buat rakyat miskin tanpa tangan nyari duit segitu. Hidup di rock bottom lagi. Terlihat para pasukan apa ini, gue nggak tahu ingin berburu, kayaknya ini gue bakal ikutin. Ada orang berburu Nemesis dan gue ikut nyicil dari belakang buat naik-naikin level gur. Dan gue ngelotingin hasil buruan mereka karena ditinggalin begitu aja. Dan ngejual semuanya ke kota. Setelah ngejual barang-barang, gue pun memutuskan ngelanjutin perjalanan. Entah nggak tahu kemana, saking bingungnya gue main ini. Saat gue nyoba ngeloting, gue nggak tahu kalok. Ada yang masih hidup, terus gue dikejar oleh para bandit-bandit di situ. Dan dikejar-kejar sama mereka. Gue setelah lolos, gue nggak tahu harus ngapain, gue memutuskan nambang doang. Kemudian nyuri sisa bangkai monster, kemudian ke kota ngejual lotingan. Dan gue bertemu Banjie, rekan pertama gue, dan gue bersama Banjie ngelotingin barang-barang yang ada di padang pasir. Terus bawa barang itu ke kota. Tapi sayangnya Banji mati kena bunuh sama makhluk ini, sial mulu di kota. Dikeroyok di luar kota, dicemilin monster kampret. Setelah perjalanan jauh, gue nemuin wilayah. Apa ini hujan asam, ada robot pembunuh di mana-mana, terus ini prajurit robot ngikutin gue, malah jadiin gue master mereka. Terus para robot ini buat kekacauan di wilayah Skeleton, dan mereka habis dibantai penjaga tingkat tinggi. Setelah kejadian itu, gue memutuskan mencari kota yang aman jauh dari rasis, diskriminasi, perbudakan, dan penyiksaan. Dan gue menemukan wilayah apa ini gak tahu. Dan gue masuk ke sana dan mereka cuek sama gue. Berarti tempat ini gak peduli lu makhluk apapun. Dan bisa masuk ke sini sesuka hati. Beda banget sama yang di kota tadi. Gue dikatain makhluk kegelapan lah. Heretik lah, manusia hitam bukan manusia. Makhluk buas budak. Setelah itu gue ngerekrut beberapa orang, yaitu yang bernama Zen Banjie, versi manusia Asep dan Jamal. Kemudian kami berlima ingin latihan mencari bandit, dan malah berakhir salah tangkap karena dituduh skeleton yang berbahaya oleh Holy Nation. Asep, Jamal, Banji, dan Zen pun ditangkap oleh Nation. Karena teman-teman gue kena tangkap, gue nyewa tentara bayaran untuk membuat kekacauan di wilayah Holy Nation, agar para tahanan mudah buat melarikan diri. Sementara pasukan bayaran ini baku hantam ama penjaga. Pasukan Udin pun sudah stay menunggu para tahanan melarikan diri, dan dia menahan musuh, mengejar mereka, agar rekan-rekannya mudah untuk melarikan diri. Oke, sudah dimulai. Banjie udah kabur menuju pasukan yang disiapkan Udin, lalu berlari sekuat tenaga keluar dari gerbang. Lalu Udin dan rekan-rekannya meninggalkan tentara bayaran tersebut, lalu melarikan diri ke kota The Hub, tempat paling aman yang pertama kutemukan. Gue di sini menaruh mereka di tempat tidur agar pemulihan mereka saat kena gebuk penjaga tadi cepat pulih. Kembali ke Asep di penjara, mumpung hari malam Asep pun nyusul balik ke kota The Hub. Semuanya sudah lengkap, saatnya pindah ke wilayah lain untuk mencari cuan dan melatih statistik dan stamina di jalan.
Akhirnya gue sampai di tempat di mana gue bisa ngejual barang terlarang. Gue jual-jualin barangnya, dan untung gede. Tapi pas balik malah ada invasi The Hound, yang ngebuat Jamal Asep Zen meninggalkan kita selamanya. Jujur setelah kehilangan mereka gue ngerasa sedih karena mereka udah nemenin gue dari awal game, dan save and mereka hidup juga hilang malah auto-save pas mereka dibacok. Tapi untung saja Banji aman dan nolong Udin ke kasur dan memulihkan diri dan mereka pun kabur balik ke The Hub. Dan gue pun melatih Udin supaya bisa menjadi martial arts master agar bisa melindungi diri dan menantang seluruh orang untuk kelahi. Gue melatih martial arts gue dengan bertarung dengan bandit pasukan kerajaan, lalu dipukul sampai pingsan. Dan ya, gue kena tangkap dan dijadiin budak kerja paksa nambang sana-sini, terus kelahi sama penjaga. Tapi karena itu skill martial artku naik punya gerakan-gerakan baru dan ketahanan pun menjadi naik dan tak mudah pingsan lagi. Dan Udin pun berakhir di penjara selama-lamanya. Dipukulin selama ini ternyata naikin stats rupanya di bagian ketahanan. Jadi setiap kali dipukul akan membuat ketahanan menjadi semakin kuat dan meningkatkan skill strength juga. Untung banget di penjara ini. Karena Udin sudah begini, nanti gue bakal ngelatih dia jadi martial arts master terkuat agar dia bisa ngalahin penjaga sendirian, dan nanti gue bakal ngebentuk squad martial arts tanpa senjata dengan ngelatih mereka melampaui batas kekuatan dari martial arts menggunakan tangan kosong saja. Jika video ini rame mungkin aku akan lanjut. Jika tidak, aku akan buat video pendek saja di short. Sekian videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.